Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatul Rahma. Di sini saya akan menguraikan tentang tema Al-Hayatu Al-Yaumiyatu. Di mana tema itu sesuai artinya ya, hayah al-yaumiyah, kehidupan sehari-hari. Nah, saya akan memaparkan antara kedua KD, yaitu KD 3 dan KD 4. Ya, dimulai dari pembahasan 2 KD, yaitu KD 3 dan KD 4. KD 3 yang mana tepatnya itu 3.7, dia berbunyi tujuannya yaitu untuk memahami fungsi sosial. Selanjutnya itu struktur teks, memahami struktur teks, lalu memahami unsur kebahasaan, yang mana unsur kebahasaan itu meliputi makna, bunyi, serta kata pada bahasa itu sendiri. Yang mana ketiganya itu harus sesuai dan berkaitan dengan tema yang dianutnya, yaitu tentang al-hayah al-yaumiyah. Maka kehidupan sehari-hari itu umum ya, jadi bisa pribadinya siswa nanti atau kehidupan masyarakat umum seperti polisi, guru, petani, dan sebagainya. Selanjutnya itu melibatkan tindak tutur yang mengucapkan atau seperti ucapan selamat dan ucapan responnya, respon daripada selamat itu. Yang mana ucapan selamat serta respon itu dia harus tetap memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi daripada susunan gramatikal. Yang di pembahasan tentang al-hayah al-yaumiyah ini, pembahasan gramatikalnya itu mempelajari tentang aqsamul fi'il atau bagian-bagian fi'il. Yaitu di sana siswa akan diajarkan tentang fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fungsi serta kapan sih kita dapat menggunakan fi'il madi, kapan sih kita harus menggunakan fi'il mudhari, dan kapan sih kita harus menggunakan fi'il amr. Di situ dia akan diajarkan dan dia akan mempraktekannya. Serta mempelajari juga tentang mudzakkar dan muannas. Jadi mudzakkar baik itu akal, yang berakal atau yang tidak berakal. Selanjutnya itu KD 3.8, yaitu menganalisis. Nah, sekarang di 3.8 ini dia sudah bisa menganalisis. Menganalisis apa? Yaitu menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang diberikan oleh guru atau yang ada pada buku paket atau LKS tersebut, yang mana pastinya itu berkaitan dengan tema yang dianutnya, yaitu al-hayah al-yaumiyah. Dengan memperhatikan tetap ya, memperhatikan kebahasaannya, struktur kebahasannya atau unsur kebahasannya, yaitu makna, bunyi, serta makna, bunyi, serta katanya. Yang tetap juga harus memperhatikan susunan gramatikal aqsamul fi'il, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, dan mudzakkar serta muannasnya. Selanjutnya yaitu KD 4, tepatnya itu KD 47 dan 48. Yang pertama 4.7, yaitu siswa itu tujuannya untuk dapat mendemonstrasikan tindak tutur yang dia ucapkan, yaitu yang melibatkan tutur tadi tuh tentang ucapan selamat serta ucapan respon daripada selamat itu. Tetap harus memperhatikan bentuk, makna, serta kata dari fungsi susunan gramatikal aqsamul fi'il dan mudzakkar muannas. Kenapa sih harus memperhatikan aqsamul fi'il? Karena kan ini tentang al-hayah yaumiyah. Kita akan melakukan, ya berarti kita harus menggunakan fi'il mudhari. Kita telah melakukan, ya berarti kita menggunakan fi'il madi di situ. Dan kenapa sih kita memperhatikan mudzakkar muannas? Karena berkaitan dengan fi'il, yang mana setiap fi'il itu pasti mempunyai domir. Yang domirnya itu makanya kita mempelajari mudzakkar atau muannas agar kita itu dapat mengetahui nanti fi'il itu tuh untuk laki-laki kah atau untuk perempuan kah, seperti itu. Nah, di sini mendemonstrasikannya itu baik secara lisan maupun secara tulisan atau insya ya. Selanjutnya yaitu KD 4.8,
Di sana siswa itu harus sudah bisa menilai daripada hasil 4.7 tadi, baik secara lisan maupun tulisan gitu. Jadi mungkin nanti misalkan tulisan nih, jadi nanti saling mengoreksi, atau ada siswa yang maju ke depan nanti saling mengoreksi apa nih yang perlu dirubah atau dibenari atau dibenahi. Haruskah dia menggunakan fi'il madi atau fi'il mudhari atau bahkan fi'il amar gitu. Dan haruskah dia itu menggunakan muzakkar atau muannas? Karena terkadang bukan terkadang ya, memang muzakkar itu sebenarnya umum, bisa untuk muannas juga, tapi kapan sih kita menggunakan keumuman itunya atau kekhususannya, seperti itu. Selanjutnya itu uraian tentang indikator pencapaian kompetensi. Kita mempelajari tema al-haya al-yaumiyah ini, apa sih yang akan dicapai oleh murid atau siswa itu. Yang pertama yaitu dia dapat menjelaskan fungsi sosial teks, seperti tadi tuh TKD, yang berkaitan dengan ya al-haya al-yaumiyah tentunya. Lalu menjelaskan struktur teks tersebut, ini bisa mengurai gitu. Lalu dia juga akan mempelajari kosakata-kosakata yang ada pada tema tersebut, mungkin kosakata yang dia baru tahu gitu kan, dan menemukan fiil-fiil serta fungsinya kayak yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan ya. Fiil madi itu fungsinya untuk apa dan untuk waktunya itu kapan gitu. Fiil mudhari juga serta fiil amr juga. Kapan sih kita tuh menggunakan fiil madi, kapan sih kita menggunakan fiil mudhari dan fiil amr. Itu dia akan bisa membedakan serta akan diuraikan sesuai dengan wazan dan akan dicontohkan dengan mauzun dari masing-masing fiil tersebut gitu. Lalu dia akan mencari atau menemukan fakta teks yang didengarnya, lalu mengidentifikasikan fakta teks tersebut dan melafalkan teks tersebut. Tentunya ketika dia sudah mempelajarinya, dia akan mempraktikkan percakapan. Nanti di buku atau di LKS itu tentunya pasti ada contoh teks atau bahkan contoh dialog. Nah nanti siswa atau murid itu dapat mempraktikannya bisa dengan dua teman atau berpartner untuk dialog sesuai dengan teks yang ada. Lalu dia juga indikator pencapaiannya juga dia dapat menulis insya, menjelaskan tentang kehidupan keseharian dia, seperti mungkin itu dari bangun tidur atau kembali tidur. Itu kan ada yang di hari sekolah, ada yang hari libur. Jadi bagaimana nih kehidupan keseharian ketika di hari sekolah atau kehidupan keseharian ketika libur sekolah. Itu bisa jadi bahan latihan menulis atau insyanya gitu. Lalu anak-anak juga dapat mengoreksi, misalkan kita ambil suatu contoh ceritanya anak dan lalu dikoreksi bareng-bareng. Ini cocoknya harus menggunakan fiil apa nih? Fiil madi, mudhari atau amar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.